Kita mulai saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung di perkuliahan praktek kewirausahaan ini. Ini pagi ini dalam suasana yang sehat, tidak kurang satu apapun, tetap menjaga jarak dan tetap di rumah. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Oke, kemarin kita sampai apa kemarin untuk pertemuan yang kemarin? Absen, Pak. Sampai absit ya. Oke, saya share screen dulu. Apa sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Layarnya sudah bisa dilihat semuanya? Atau belum? Ada yang ketinggalan? Udah, Pak. Udah ya. Oke, melanjutkan materi yang kemarin, kita kemarin sudah membuat 4 tabel untuk di spreadsheet-nya dari Google Drive ya, dari Google Drive untuk membuat klik baru, kemudian Google Spreadsheet dan kemudian spreadsheet kosong. Maka hasilnya akan seperti ini. Maka dibikin 4 kolom, yaitu kolom customer, ini kolom customer, order detail, dan produk. Oke. Kemudian dengan isian yang sudah kita kerjakan kemarin ya, isiannya. Kemudian kita akan masuk ke AppSheet, aplikasi AppSheet. Jadi akan menggabungkan antara spreadsheet Google dengan AppSheet. Caranya adalah Anda ini ya, start ya. Anda daftar dengan akun yang sama dengan Google. Ini start for free. Ya, kemudian create new application, create new apps. Sini kita create, kemudian ada pilihan, kita pilih yang start with your own data. Karena kita akan memasukkan data yang dari Google Spreadsheet seperti kemarin yang telah kita kerjakan bersama. Oke, kita start, kemudian aplikasinya Anda silakan bikin apa saja aplikasinya, misalnya itu boleh judul aplikasinya, kemudian untuk kategorinya dipilih other, kemudian kita klik choose your data. Oke, choose your data, maka si aplikasi AppSheet ini akan membuka Google Drive kita. Nah, kita masukkan data yang spreadsheet. Kalau di tempat saya, di namanya spreadsheet-nya adalah online shop, di dalam folder online shop di Google Drive. Maka kita akan cari itu di online shop, kemudian di ini online shop, data spreadsheet, data yang di sini. Oke, kita pilih.
Kita tunggu untuk sinkronisasi antara spreadsheet yang ada di Google dengan di aplikasi Upsheet. Ya. Ini koneksinya agak lambat tempat saya. Pak, kalau di HP yang tutorial kayak tadi Bapak, nggak ada, Pak. Di HP. Kalau di HP silakan Anda download di Google Play. Google. Nggak ada, Pak, ininya aplikasinya. Tapi yang tadi cara-cara Bapak nggak ada gitu di dalam aplikasinya. Oh gitu. Berarti untuk yang di HP sebenarnya ada juga sih. Ada di Create New Application karena saya nggak buka HP ya. Sebenarnya sama saja sih, sama saja. Tapi untuk yang kali ini kita pakai yang di komputer dulu aja. Jadi ini ada ya, download ya. Kalau di Google ada kan di download Upsheet-nya. Di Google Play ada. Ada, Pak. Upsheet. Coba kita cari ya. Di HP. Nah, ini ada Upsheet. Ini Anda download dulu di HP, baru bisa memasukkan data. Nah, Iya, Pak, udah di-download. Terus tampilannya muncul kayak apa? Cuma ada kayak blank gitu, terus di bawahnya ada public app, terus my app sama shared app. Pilih yang My App. My App itu sama dengan yang ini. Di sini ada nih. Itu blank, Pak. Nggak ada apa-apanya, Pak. My App ini. My App, My Apps. Apps, ya. My Apps ada yang new ada nggak new apps gitu. Jadi blank gitu Pak pas diklik apps apa namanya? Yang ini terus blank gitu my apps-nya. Nggak ada tulisan apapun di dalamnya. Oh gitu. Coba saya belum nyoba di HP, nanti saya jelaskan yang di HP. Sekarang yang ini dulu saja, yang sekarang di komputer saja. Oke ya. Nanti kalau yang di HP nanti lain waktu akan kita ulas lagi. Kita sekarang satu-satu untuk yang di Upsheet yang via internet, via komputer. Ya. Oke. Terus kita setelah ini sudah terkoneksi antara Upsheet dengan spreadsheet yang ada di Google, maka muncul akan seperti ini di tabel. Tabel ada 4 ya, ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang sesuai dengan yang di sini. Berarti sudah benar. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, berarti sudah sama, terkoneksi. Kemudian cara memasukkannya di dalam aplikasi, tinggal diklik saja di sini. Ini akan ada 1, 2, 3, 4. Ini diklik. Maka dia akan muncul di sini. Kita turunkan. Oke, kita order. Kemudian sini akan muncul order sebagai menu. Kemudian kita klik detail order detail. Kita klik, kita akan turunkan. Dia akan membaca.
Oke, menjadi di sini. Satu lagi adalah produk. Produk. Nah, kita tutup dulu. Berarti kita sudah memasukkan ke aplikasi 4 tabel. 1, 2, 3, 4. Ini di sini ada 4 menu. 1, 2, 3, 4. Produk, detail, customer, order. Produknya dihapus dulu. Nah, seperti ini di tampilan Android-nya nanti. Dan mungkin nanti coba kita aplikasikan ke HP Android nanti. Nah, setelah 4 begini, berarti sudah benar, semua tabel sudah masuk. Kemudian kita kalau mau buka ini customer, kita lihat isinya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah yang paling awal ini saja. Jadi ini nanti update, add, sama delete. Berarti menyetujui untuk di aplikasi nanti untuk mengupdate, menambahkan, dan menghapus. Kecuali Anda pencet yang klik yang read only, maka data yang di produk ini hanya bisa dilihat tanpa bisa diupdate, ditambahkan, atau di-delete. Ini hanya fungsinya hanya seperti itu saja. Jadi kalau Anda mau menambahkan berarti otomatis add harus dinyalakan. Kemudian kalau mau menghapus di aplikasi berarti delete dinyalakan. Kemudian mau mengedit atau mengupdate maka update dinyalakan. Begitu saja. Kemudian ini untuk khusus pengaturan di customer. Di customer ya. Nanti bisa Anda di order detail, dan produk nanti sama. Nih kita lihat di order maka akan sama juga. Kemudian di order detail juga sama saja. Produk juga sama saja. Oke. Di tabel hanya seperti itu saja. Kemudian kita beralih ke kolom. Kita pilih di kolom, maka di customer akan muncul form atau kolom-kolom yang sudah kita isi di spreadsheet. Nah, ini row-nya sudah ada. Belum kan? Oke. Nih. Untuk customer kita akan menerjemahkan tipe datanya, ya. Kita buka kolom yang customer dulu. Jadi untuk row number ini biarkan saja, row number kosong, itu nanti penamaan dari aplikasi sendiri. Kita biarkan saja, kita mulai dengan nama, maka tipenya kita pilih yang name. Nah, seperti itu. Kemudian email kita pilih yang email. Kemudian kalau telepon kita pilih yang phone. Ini ada phone. Nah, kemudian untuk yang alamat kita pilih yang long text. Ini long text. Karena alamat biasanya kan panjang sampai RT, RW, segala macam, maka lebih dari 25 karakter, makanya kita pilih yang long text.
Kemudian untuk kota kita tetap pilih yang teks saja. Kita pilih yang teks. Kemudian keterangan juga teks. Oke, seperti itu. Oke, di customer kita coba isikan ini dengan tanda plus di sini ya. Kita coba isikan. Namanya adalah misalnya, kemudian kalau ngisinya salah, maka kalau tipenya adalah email, kita coba isi dengan salah ya. Misalnya begitu. Nah, di sini akan muncul tulisan this entry is invalid. Artinya isian yang kita isikan adalah salah. Bukan format dengan email. Jadi mencegah kesalahan ketik. Makanya kita pilih yang di sini email, kita pilih yang email. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk telepon, di sini adalah phone, maka kita isikan misalnya seperti ini. Oke, alamat. Misalnya kotanya, kemudian keterangannya. Misalnya seperti itu. Kemudian kita save. Nah, kita klik untuk nge-save. Sudah jadi. Kalau kita klik, maka datanya akan muncul ya. Kemudian kalau mau diedit, diklik yang sini. Kalau ada data yang dikurangi atau ditambahkan, maka di sini juga bisa dihapus, diedit, bahkan bisa dikirim email. Nah, kalau di tabel tadi di customer kita klik read only, maka datanya seperti ini, tidak ada menu untuk edit dan sebagainya. Jadi cuma bisa dilihat saja datanya, karena di settingnya di read only bagian table. Oke, mungkin bisa kirim email saja di sini. Maka perbedaannya itu, kalau kita aktifkan delete, kemudian add dan update, maka di sini akan muncul untuk mengupdate, mendelete, dan menambahkan. Oke, seperti itu. Ini untuk di tabel. Kemudian tadi untuk mengatur field-nya atau mengatur kolomnya, isiannya, kita menyesuaikan tipe dari kolom. Kalau nama ya nama, email, telepon ya phone, alamat long text jenisnya, kota teks, keterangan teks. Nah, oke. Kemudian kita ke order misalnya. Kita ke order. Kita order. Kita sesuaikan lagi. Nama pelanggan karena tadi di customer sudah menggunakan name, maka di sini nama pelanggannya menjadi tag. Kemudian tanggal order ini bukan tag, tetapi kita rubah menjadi date. Nah, kita rubah menjadi date, kemudian pada initial value-nya
kita pilih yang today. Ini today, date. Ini banyak date. Ini cuma milih buat penampilan saja, penampilan ditampilkan seperti ini. Today itu berarti menampilkan hari ini, misalnya hari ini. Kita klik insert. Nah, muncul di sini. Kemudian kita save. Nah, sudah muncul. Untuk tanggal order, tanggal kirim. Maka masih berhubungan dengan tanggal. Ini yang teks ya. Di sini ada time. Ini teks. Ini math. Kita pilih yang time. Kita cari yang date. Nah, ini date. Today. Kita insert. Kita save. Nah, bagaimana kalau mau menambahkan kolom lagi, misalnya kelupaan nih. Kelupaan ini tanggal order, tanggal kirim, dikirim pakai apa ya? Kelupaan. Oh, pakai Gojek misalnya, atau pakai JNE, atau pakai Tiki misalnya. Bagaimana kalau sudah masuk begini, terus mau menambahkan kolom lagi? Ya, kita balik ke spreadsheet-nya. Nah, ini baliknya kita isikan jenis pengiriman. Nah, jenis pengiriman, kemudian berarti kaitannya dengan nomor resi. Nomor resi. Nah, tambahkan begini, maka di update belum berubah, belum menambah. Untuk itu kita klik yang ini, generate struktur. Ini untuk menyusun ulang kolom-kolom yang sudah dirubah atau sudah diupdate. Ya. Generate struktur, kita klik. Generate struktur, are you sure? Klik aja, yes. Kemudian dia akan membaca lagi Google Spreadsheet yang telah kita rubah tadi untuk menambahkan kolom. Nah, kita sudah menambah lagi ya. Ini tadi sampai jumlah order, kemudian jenis pengiriman sama nomor resi. Ini berasal dari sini. Pengiriman nomor resi ya. Kemudian untuk tipenya, kalau kita mau ngetik sendiri manual, bisa. Kita pilih mode tipenya adalah teks, tapi kalau kita mau memunculkan pilihan jenis pengiriman, kita pilih yang namanya enum. Nah, di sini ada enum. Enum kita pilih, maka kita akan setting enumnya di bagian sebelah sini, di depannya. Nah, jenis pengiriman ditampilkan on, kemudian tipenya enum, maka pilihannya adalah di sini ditambahkan. Di sini ada misalnya Gojek, kemudian apalagi Grab, kemudian JNE, misalnya, kemudian si cepat, kemudian antar aja, kemudian ini input modenya adalah drop down, nanti akan turun ke bawah jenis pilihannya. Kalau ini pilihan button, ada ditampilkan semua, kita memilih button, ini drop down, kita pilih coba, kemudian diklik done. Nah, oke, kalau nomor resi ya teks saja, nomor resinya di input manual, kemudian kita coba di order,
Kita klik tambahkan. Order ID biarkan saja. Order status, mungkin bisa menambahkan, kalau ini kan manual nih. Misalnya menunggu konfirmasi. Misalnya seperti itu. Oke. Kurang satu. Menunggu konfirmasi. Ya, kalau kita nggak mau ngetik begini, kita di order status kita bikin enum lagi. Kita bikin enum saja. Ya, order status enum kita jabarkan untuk enumnya, misalnya ini enum ya. Misalnya satu, menunggu pembayaran. Jadi sudah order tapi belum bayar. Nah, statusnya adalah menunggu pembayaran. Terus yang kedua, misalnya sedang disiapkan, misalnya. Sedang disiapkan. Ini order statusnya dikirim. Nah, sudah dikirim. Kemudian misalnya ini telah sampai. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih drop down. Kemudian kita klik done. Oke. Coba kita save dulu ya. Kita save di tombol biru atas ini, kita save. Nah, maka di order status, misalnya order ID-nya ini, order statusnya ini misalnya menunggu pembayaran. Nah, nama pelanggan misalnya Budi gitu ya. Tanggal order misalnya hari ini, tanggal kirimnya hari ini, jumlah order misalnya 3 piece hijab misalnya. Kemudian jenis pengiriman karena ini menunggu pembayaran, maka kita tidak mengisi jenis pengiriman karena memang belum dikirim. Ya. Dan nomor resi, kita coba save. Oke ya. Ini tidak muncul. Nah, ini kita coba sekali lagi masukin data yang order statusnya dikirim. Misalnya. Kemudian jumlah ordernya misalnya 5. Jenis pengirimannya misalnya dengan JNE misalnya. Kemudian isikan nomor resinya berapa biasanya. Misalnya seperti itu. Kemudian kita save. Nah, kita tunggu update-nya. Nah, sudah hilang, sudah update. Nah, ini kan bentuknya aneh nih. Bentuknya ada angka huruf ini. Kita nggak mau bentuknya di Android seperti ini, bikin pusing, ya kan? Kemudian untuk merubahnya bagaimana? Merubahnya kita klik yang menu update yang UX ini di sini. Ini ada menu yang namanya UX. Nah, UX kita klik.
Ya, sudah diklik. Nah, kita mau rubah yang order tampilannya. Jadi untuk UX ini menampilkan data yang di sini di Android. Kita order. Nah, Anda bisa pilih ini model deck seperti ini deck, kemudian model table. Nah, seperti ini table. Kemudian model galeri ini bisa Anda coba-coba sendiri ya. Ini kita untuk yang order kita pilih yang deck saja. Nah, kemudian untuk yang di sini menu yang di bawah sini, misalnya order pengen Anda pindah sebelah kanan sendiri misalnya atau pindah sebelah kiri ya kan. Misalnya order ini sekarang sebelah kanan ya kan. Kayaknya bagusan sebelah kiri deh. Makanya di sini dipilih position adalah left mouse, paling kiri. Left mouse. Nah, sudah pindah di sebelah kiri. Nanti ini bisa diatur dengan ini kan kita baru ngatur order, nanti kan kita masih ada produk yang perlu diatur, order detail, customer gitu-gitu ya. Ini beda-beda, ini berarti produknya kita pindah ke sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan misalnya left. Nah, ordernya sudah pindah sebelah sini. Ya, sangat mudah sekali. Kita balik lagi ke order. Kita klik yang order di sini, order. Nah, ini kan aneh. Makanya kita atur di primary header. Kita pilih di primary header, ini masih auto. Kita misalnya kita menampilkan nama pelanggan. Nah, kita tampilkan nama pelanggan. Nah, ini sudah muncul nama pelanggannya. Kemudian header kedua kita mau menampilkan status, order status misalnya, order status. Nah, yang Budi menunggu pembayaran, yang Bambang sudah dikirim. Nah, kemudian secondary column-nya misalnya jenis pengiriman. Nah, di sini muncul JNE karena statusnya dikirim. Nah, kalau menunggu pembayaran di sini nggak muncul, ya, karena masih belum dibayar barangnya. Oke, jadi mengaturnya di sini di bagian UX, ya, untuk menunya di sini Anda bisa left, bisa center, bisa right, bisa menu. Kalau menu di sebelah sini nanti akan muncul di menu, misalnya di menu gitu ya. Di sini ada tuh order, nih, muncul di menu. Tapi kita pilih yang left. Oke. Nah, gambarnya kalau ini ikonnya mau diganti maka kita ke bawah lagi yang disebut dengan display. Nah, misalnya kalau order gambarnya kita ketik cari keranjang ya. Nah, keranjang bahasa Inggrisnya chart. Kita pilih yang ini misalnya. Nah, order kan bentuknya sudah seperti ini, sudah seperti aplikasi Android. Oke, kalau itu yang lain-lain saya kira tidak perlu. Kemudian order kita tutup. Kita sudah order, kebalik lagi ke data. Nah, tadi UX sedikit ya, UX. Kemudian ini order sudah berubah untuk customer. Oh, sekali lagi berarti customer juga misalnya ininya mau dirubah. Customer gambarnya mau dirubah. Gambarnya dirubah berarti di display. Kemudian misalnya gambarnya ini. Nah, ini customer gambarnya ini. Oke, sudah. Itu gampang, nanti Anda bisa explore sendiri.
Kemudian balik ke data, ini sudah berubah, customer, order, kemudian ke produk. Atau order detailnya kalau misalnya kita nggak usah ditampilin di sini juga boleh, tapi jangan dihapus di tempat data, tapi hapusnya di UX, karena UX hanya tampilan saja, tampilan, tidak menghapus data. Jadi di order detail, ini kita delete. Di sini ada delete. Tapi perhatikan di sini harus yang UX, jangan yang data. Ya, kita delete. Are you sure? Kita klik. Maka di sini ada tiga menu. Balik lagi ke data, order detail tidak hilang. Ya, kemudian yang produk kita set lagi. Ini tetap update, add sama delete. Oke, berarti kita pindah ke kolom. Kita atur field-nya, field kolomnya. Ordernya sudah ya tadi ya, field-nya, text, enum, kemudian produk. Untuk di produk, nama produk adalah teks, kemudian deskripsi produk adalah apa tadi, long text. Sorry, kita rubah ke produk dulu. Nah, kita masih kosong ya. Untuk long text, harga kita pilih yang price. Kita pilih yang price, kemudian kita klik yang ini, edit ya. Price-nya kan kita mau lihat. Nah, harga ditampilkan on, tipe price, kemudian display-nya berupa label ya. Kemudian untuk currency-nya kita cari yang rupiah, Rp. Mana Rp? Rp. Nah, ini. Nah, kita cari yang Rp, ini label. Kemudian untuk desimalnya boleh diisi tidak, itu 0, maksudnya desimal digit adalah 0 di belakang koma ya, mau 2 atau mau yang ribuan boleh, Anda nanti eksplorasi sendiri, bisa ditambahkan, bisa 1, bisa 2, boleh ya, dan di harga. Kemudian gambar ini tipenya adalah image ya, gambar itu tipenya image. Total stock number, ini number. Oke, sudah seperti ini. Jangan lupa kita save dulu. Nah, sudah kita save, maka kita di produk kita akan tes. Yang di sini coba diklik aja di sini, kita tambahkan. Kita tambahkan. Oh, sorry, produk ID berarti di sininya lupa tadi, harusnya adalah unique ya. Unique. Mana tadi kolom?
Oh, salah tulisannya. Unique. Oke. Nah, betul ya. Tuh, kita copy. Oke, kita save. Dan kita save dulu. Nah, kita coba di produk, kita tambahkan. Nah, unique ID itu satuan untuk mengidentifikasi dari sebuah produk. Itu pakai ID. Jadi itu otomatis dari aplikasi. Kemudian misalnya kita akan memasukkan produk, nama produk misalnya hijab artis, itu ya misalnya. Kemudian deskripsi produknya telah tersedia di toko kami misalnya. Hijab yang dipakai Claudia Sintabela misalnya. Ya, biar menarik, semenarik mungkin kalau deskripsi produk ya. Nah, telah tersedia di toko kami hijab yang dipakai Claudia Sintabela. Kurang A. Oke. Atau bisa Anda tambahkan harga murah atau harga bersaing. Itu ya. Itu nanti teknik marketing yang sudah kita pelajari bersama. Misalnya harganya berapa? Harganya misalnya 20.000 gitu. 20.000. Misalnya harganya 20.000. Kemudian kita tambahkan gambar. Open. Kita pilih. Nah, ini udah menambahkan gambar ya, sangat mudah sekali. Jadi gambarnya itu ada Anda simpan di Google Drive. Ya, nanti gambar yang mau ditambahkan itu semuanya teknologi menggunakan cloud semua. Ya, tidak ada yang nyangkut atau nyimpen di HP, tidak ada. Jadi HP kita tidak terbebani oleh gambar, tidak terbebani oleh data-data. Jadi semuanya tersimpan di Google Drive. Ya, misalnya stoknya 100, permintaannya 20 misalnya. Kemudian kita save. Nah, oke, kita sudah ada produk. Nah, mengaturnya, kembali lagi, mengaturnya menggunakan UX. Jangan lupa, ini kan masih aneh. Masih tulisannya masih ID ya. Ini masih tulisannya kurang enak dibaca. Maka kita ke UX di bagian produk. Nah, ini di bagian produk. Kita buka. Kemudian kita seperti biasa mau table, galeri atau segala macam boleh. Kemudian misalnya di main image.
gambar, kemudian primary header-nya, misalnya nama produk. Nah, kemudian secondary header-nya, header keduanya misalnya harga, misalnya harga. Kemudian summary-nya deskripsi produk atau total stok. Nah, oke. Nah, ini kan lebih enak dibaca. Coba kita aplikasikan satu lagi, kita add lagi. Nama produk misalnya sabun mandi. Kemudian deskripsinya, sabun ini mampu mencegah virus corona misalnya, karena mengandung antivirus misalnya. Nah, kemudian di harga misalnya kita ketik harganya 5.000. Salah. 5.000. Kemudian gambarnya kita pilih gambar sabun. Kita open. Ya, total stoknya 50. Mintanya 10 misalnya. Nah, kita sudah jadi. Ya, kalau kita klik di sini, kita lihat. Nah, ini sudah ada produk ID-nya, hijab artis. Nah, ini deskripsinya, harga. Itu ya. Kemudian untuk sini adalah misalnya sabun mandi ya. Sini. Katalog. Nah, seperti itu. Ada sampai di sini ada yang ditanyakan dulu atau ada yang masih bingung. Kemudian untuk produknya ini kita rubah biar ada gambarnya misalnya di bagian display. Produknya misalnya ikonnya apa ya? Misalnya itu. Misalnya ini. Nah, dia sudah berubah. Ya, order, box, customer. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Kemudian di menu UX kita beralih ke brand. Kalau Anda mau merubah, ini kan tampilannya jelek nih. Tampilannya monoton di handphone, di aplikasi misalnya. Anda mau merubah temanya boleh dari putih begini menjadi hitam, boleh. Nah, begini kan lebih keren. Kemudian tombol-tombolnya misalnya mau dirubah menjadi kuning, boleh. Atau Anda milih warna sendiri, boleh. Misalnya milih hijau agak kehitaman gini, boleh. Kemudian logonya, logo di sini ada logo. Nah, ini ada logo, misalnya Anda mau rubah seperti ini misalnya. Atau Anda punya logo sendiri di online shop, maka di custom sini. Di custom Anda logonya taruhnya di Google Drive ya, karena dia memakainya
database di Google Drive. Nah, misalnya logonya seperti ini di Google Drive. Nah, ini misalnya pakai logo ini, kita select. Nah, ini logonya sudah berubah. Kemudian misalnya launch image-nya mau dirubah atau custom Anda bikin sendiri boleh. Ini berubah jadi ini. Jadi nanti ketika diupdate, nah muncul gambar kayak gini nih selama proses pengupdatean. Karena pilihannya di sini. Nanti Anda bisa eksplorasi sendiri. Ini kemudian background image-nya, misalnya biar nggak polos gini, Anda pilih sendiri. Seperti ini misalnya, kotak-kotak ini. Atau Anda punya background sendiri, boleh di custom sini, klik custom. Anda upload filenya di Google Drive, kemudian ditampilkan di sini, tidak masalah. Kemudian header di sini mau ditampilkan, boleh. Ini tinggal di on saja. Nah, sini produk, headernya produk, sini order, headernya order. Ya. Kemudian logonya mau ditampilkan atau tidak, di sini ada on off. Di sini ada on off. Kemudian atas bawahnya mau diganti warnanya, boleh. Di sini stylenya diganti, boleh. Nah, stylenya begini atau di solid begini, atau pilih warna Anda sendiri, boleh. Warnanya diganti pink, boleh. Nah, seperti ini. Atau biru, nah ini terserah. Terserah Anda ini. Oke, aplikasi sudah jadi, sudah selesai seperti ini. Jadi ini yang nantinya akan tampil di handphone saudara-saudara sekalian. Kalau ini aplikasi sangat bagus, Anda bisa bikin katalog produk dengan cara seperti tadi, katalog seperti ini ya, katalog seperti ini. Dan dibagikan ke calon customer saudara. Yang beli tinggal buka HP, nah ini sudah aplikasinya sudah seperti hampir menyerupai Tokopedia ya. Tokopedia, Bukalapak ini tidak perlu seorang ahli coding atau ahli software. Bahkan mahasiswa kewirausahaan pun sudah bisa membuat. Tidak perlu pengetahuan yang sangat rumit. Intinya adalah banyak promosi, ya kan, bisa membuat sebuah katalog elektronik dari software, bisa dibuka di Android ataupun di iOS. Tinggal caranya Anda klik di user sini, user, bagian sini, user, kemudian di link, di sini di link, diklik di link di sini, link. Nah, alamat ini yang perlu Anda bagikan ke calon customer, calon pembeli Anda. Maka ketika dia mengeklik link ini, maka handphonenya akan terinstall aplikasi yang sudah Anda bikin. Jadi aplikasinya lebih keren karena langsung terinstall di HP. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini? Ada lagi yang lain? Masih nanti materinya oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita ketemu minggu depan. UTS kapan ini UTS?
UAS, Pak. Oh ya, UASnya kapan? 2 minggu Akhir lagi? bulan kayaknya, Pak. Akhir bulan? Kita masih ada 3 atau 4 kali pertemuan kalau nggak salah ya. Baiklah, kita akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah join. Nanti yang joinnya terlambat nanti bisa buka di YouTube saya. Nanti saya bagikan di WA Group. Silakan Anda pelajari. Begitu saja perkuliahan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.